Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diperkenankan untuk dapat bertatap muka kembali. Sebelumnya, kami atas nama Padepokan Gunung Lawu mengucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat sekalian, sedulur-sedulur sekalian yang telah selalu mengikuti konten-konten kami. Insyaallah kami dari Padepokan Gunung Lawu akan mempersembahkan konten-konten yang penuh dengan mutiara hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini Padepokan Gunung Lawu akan mempersembahkan sebuah konten dengan tema Satrio Piningit. Kenapa? Karena Satrio Piningit ini adalah sosok pemimpin akhir zaman. Apakah itu suatu kebenaran atau hanya amalan saja? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita saksikan, kita sama-sama menguak misteri dari Satrio Piningit ini dengan cara mediumisasi. Namun perlu saya ingatkan, jangan terlalu percaya kepada dialog jin, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sosok Satrio ini dari sudut pandang goib. Mari kita sama-sama menyaksikan. Wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa disebut sebagai pembawa kedamaian. Wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa berhasil diterawang. Wujud Satrio Piningit sang pembawa kedamaian dan kemakmuran ini. Beginilah wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa. Namun diyakini bahwa Satrio Piningit akan muncul di Pulau Jawa dan akan membawa kedamaian untuk Nusantara setelah masa kehancuran. Satrio Piningit ini merupakan sosok mistis yang disebut Sang Ratu Adil. Satrio Piningit disebut akan datang ketika Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat besar. Sang Ratu Adil Satrio Piningit ini konon akan muncul di tanah Jawa atau tepatnya di wilayah Allah Akbar. Ya. Dajjal akan lahir, akan ada nanti. Kalau sudah jelas mana yang baik dan yang buruk. Justru yang dikatakan pita besar itu ini. Kebenaran dikatakan kesalahan, kesalahan dikatakan benar, sehingga orang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Yang pada akhirnya hanya satu titik yang bisa menemukan kebenaran itu, hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu, titik itu saja. Maka dikatakanlah fitnah terbesar itu seperti itu. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Satrio Piningit adalah sosok yang begitu melegenda sejak ratusan tahun yang lalu. Meski dirinya dianggap sudah muncul, namun tiada satupun yang tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit ini. Sosok Satrio Piningit diyakini sedang disembunyikan oleh Sang Maha Pencipta. Energi Satrio Piningit pun telah mulai terasa oleh banyak kalangan berilmu tinggi di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Tak jarang pula yang akhirnya jatuh sakit karena
mencoba memasuki gerbang pancaran Satrio Piningit, khususnya bagi mereka yang berniat tidak baik. Menurut Maya, yang mampu melihat rupa Satrio Piningit adalah orang yang terpilih, yang memiliki hati bersih dan niat yang baik. Dirinya mengungkapkan bahwa wujud Satrio Piningit adalah sebuah cahaya yang terang, namun tidak begitu jelas postur tubuh Satrio Piningit dikarenakan memiliki cahaya yang sangat terang sehingga tidak mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Disebutkan pula oleh pakar spiritual ini bahwa Satrio Piningit didampingi oleh para raja dan ratu Nusantara. Selain itu, Satrio Piningit juga didampingi para wali hingga dewa. Maya juga menjelaskan bahwa Satrio Piningit memiliki tato di tubuhnya. Banyak kabar yang mengatakan bahwa Satrio Piningit memiliki tato di tubuhnya. Hal tentang Satrio Piningit memiliki tato di tubuh ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Satrio Piningit disebut-sebut memiliki tato di tubuhnya, namun tak ada yang memiliki bukti otentik akan kebenarannya. Namun, apakah benar jika Satrio Piningit yang diramalkan akan menjadi sang Ratu Adil saat terjadi kiamat kubro di tahun 2022 ini memiliki tato di tubuhnya? Berikut adalah penjelasan menurut Maya. Tato adalah goresan tinta pada tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, tergantung dari permintaan orang yang bersangkutan. Ada tato yang berbentuk tulisan, gambar, huruf, nama orang, nama kekasih, ataupun bentuk hewan favorit, hingga bentuk yang lainnya. Seni tato bisa juga curahan rasa cinta kepada pasangan untuk terlihat abadi jika dibuat dalam berbentuk tato. Pada zaman dahulu, mungkin saja tato itu dicap kurang baik oleh masyarakat umum, tetapi zaman sekarang ini bisa dianggap sebagai karya seni. Namun kali ini, tato menjadi pembahasan bahwa Satrio Piningit juga memilikinya. Apakah Satrio Piningit bertato di tubuhnya? Kalau memang benar, lantas pasti banyak yang bertanya, mana mungkin seorang Satrio Piningit bertato? Sedangkan Satrio Piningit adalah manusia terpilih yang seharusnya hampir sempurna sebagai sang Ratu Adil. Pakar spiritual Maya Catlea mengatakan bahwa Satrio Piningit sebenarnya tidak mempunyai tato, dan sejak kecil tubuhnya selalu bersih dari goresan apapun, bahkan kulitnya pun mengkilat, tidak seperti manusia pada umumnya. Meskipun tak berwarna kulit seperti layaknya manusia Nusantara pada umumnya. Tato yang dimaksud di sini bukan tato seperti zaman sekarang yang bisa digambarkan sesuai hati sang pemilik badan. Akan tetapi, artinya secara goib, tubuhnya memiliki tanda-tanda bagaikan raja yang hanya bisa dikenali oleh para entitas goib tertentu. Para leluhurnya yang telah menitipkan tanda tersebut pada tubuh Satrio Piningit sehingga mudah dikenali. Tanda itu tidak serta-merta muncul sejak kecil. Tanda itu pun mulai terlihat semakin jelas ketika sang Satrio Piningit mulai beranjak dewasa dan senantiasa mengasah ilmu dan tirakatnya. Di dalam hal ini, kemunculan tanda ini pun bersifat goib dan bahkan tidak semua orang mampu melihatnya ataupun diperlihatkan. Meski memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memang tidak mudah untuk mengenali sosok Satrio.
ingin menyelesaikan dengan jasad, menyelesaikan dengan jasad dan roh. Semua ruangan ini terbentai, tidak bisa didengar oleh jin fasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa ini yang hadir? Dari golongan apa? Kenapa? Tidak boleh disebutkan. Oh, tadi juga tidak mau disebutkan. Dengan alasan apa tidak boleh disebutkan? Memang tidak boleh dirahasiakan. Anda sudah menjadi pengikut Sang Yang Nurjaya yang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkan atau mengganggu tugas Anda saat ini. Tapi Anda sudah diizinkan oleh beliau. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya boleh menanyakan sesuatu kepada Anda? Silakan. Kalau boleh tahu Anda dari mana? Bukan nama, tapi asal Anda dari mana? Nah, Dari atas. oh dari atas. Oh, ya. Banyak rahasia di atas memang, yang banyak sekali ditutupi, tidak boleh disebutkan. Ya, untuk menghormatinya, kami pun tidak memaksa Anda, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau datang ke sini. Saya panggilnya Mbah atau Kang Mas atau siapa ya? Silakan apa saja. Apa saja? Ya. Mas, Mbah aja ya. Mbah lagi. Silakan. Iya. Gini Mbah, saya mewakili mungkin golongan manusia yang masih hidup di dunia ini. Banyak sekali yang menanyakan perihal tentang sosok manusia yang pernah ditulis oleh salah satu raja di tanah Jawa yang terkenal, dan tulisannya itu sampai sekarang pun masih tenar, masih ternyata terbukti, padahal beliau menulis dari tahun berapa, sekarang terbukti, yaitu tentang sosok Satrio Piningit. Apa itu benar-benar ada manusia yang Satrio Piningit atau hanya dongeng saja, Mbah? Ya, cerita itu memang sudah turun-temurun ada. Mirip seperti perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau Rasulullah SAW itu belum diutus ke atas muka bumi ini, tapi nama beliau sudah disampaikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Oh iya, benar juga, iya. Terus? Ya, Satrio Piningit itu pun sama seperti itu. Walaupun belum terlahir, tapi namanya sudah disebarkan melalui pendahulu-pendahulunya. Subhanallah, ya. Keistimewaan apa tentang manusia yang memiliki nama Satrio Piningit kok sampai sebelum lahir pun sudah dikabarkan? Memang punya keistimewaan apa ya beliau itu? Banyak sekali.
banyak keistimewaan karena beliau adalah pemimpin di akhir zaman. Pemimpinnya yang selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, yang akan menciptakan kedamaian seluruh dunia, sebagaimana waktu Rasulullah SAW pertama kali menyebarkan agama. Perjalanan beliau itu mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Oh, mirip. Ya, semuanya hampir mirip. Apakah sosok, jasadnya, wajahnya mirip? Bukan dari jasad. Oh, bukan dari jasadnya. Bukan dari ruhnya. Makanya dikatakan Satrio Piningit, Iya. yang tersembunyi. Satrio Piningit, Ya, yang tersembunyi. Iya, iya. Kenapa harus disembunyikan ya, Mbak? karena ada musuh-musuh Allah yang akan mengancamnya. Seperti halnya Rasulullah SAW pun sama. Banyak musuhnya berarti. Ya, karena iblis senantiasa menyesatkan umat manusia. Begitu juga dengan Satrio Piningit, banyak musuhnya. Ya, Apa golongan iblis tahu tentang akan adanya lahirnya Satrio Piningit itu? sudah pasti dia tahu. Sudah pasti tahu ya. Sebenarnya berarti itu memang benar adanya, bukan hanya dongeng saja ya, Mbak, tentang manusia yang bergelar Satrio Piningit itu. Semua sudah diceritakan, baik melalui pendahulu-pendahulu kita maupun dalam Al-Quran sudah ada. Oh, dalam Al-Quran juga sudah ada tentang pembahasan Satrio Piningit ini. Ya, hanya saja bahasanya yang berbeda. Hanya orang-orang yang diberi petunjuklah yang dapat mengetahuinya. Oh, cuman bahasanya yang berbeda, tapi ada dalam Al-Quran tentang Satrio Piningit itu ya. Oh, subhanallah. Oh. Iya, banyak sekali orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Nah, itu ciri-ciri manusia yang mempunyai gelar Satrio Piningit itu, apakah ada ciri-ciri khususnya, Mbak? Dari jasadnya agar mudah diketahui. Siapa tahu kita ketemu. Belum saat, Oh, belum saat. karena sudah waktunya nanti baru jasadnya akan terlihat secara jelas. Oh, kalau saat ini Tidak bisa, tidak bisa. karena belum waktu yang ditentukan. Tapi dari kami yang di sini, teman-teman yang di sini, tapi banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang tahu tentang akan ada tentang Satrio Piningit itu. Apakah ada yang tahu lagi selain kami? Ya, ada. Ada juga. Tapi sebagian besar dari mereka itu disesatkan. Disesatkan. Ya, Maksudnya bagaimana? disesatkan agar pada waktunya nanti dia tidak menjadi pengikut dari pemimpin akhir zaman, sehingga mengalami kebimbangan dan kebingungan, tidak seperti apa yang dibayangkan. Tentang sosok Satrio Piningit itu. Ya, Iya, iya, iya.
Kalau diartikan tentang satrio, namanya satrio piningit. Satrio itu kan kesatria ya. Kalau piningit itu tersembunyi, piningit tersembunyi. yang disembunyikan, yang disembunyikan bukan jasa, tapi identitas jati diri yang mendalam, yang berhubungan dengan ruh, Allah. sehingga orang tidak akan menyangka. Makanya bertolak balik dengan pikiran-pikiran mereka nantinya. Karena mereka menganggap pemimpin akhir zaman itu sesuai dengan apa yang dilihatnya dan dibayangkannya secara nyata. Kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang dituntun melalui proses perjalanannya sehingga mereka dapat menemui pemimpin akhir zaman itu. Dan itu pun sudah tercantum dalam Al-Quran, sudah. Iya. Itu ada bayangan nggak? Susah menggambarkan ini. Tidak bisa dicerna dengan akal manusia berarti ya, Mbah? Ya, betul sekali. Tentang piningit, arti piningit tadi itu. Ya, pasti bisa. Yang disembunyikan. Iya. Ya, karena manusia tidak akan bisa dapat menemukan kecuali yang Allah kehendaki. Iya benar, semuanya atas izin Allah ya. Jika Allah menghendaki orang itu bertemu, ya pasti bertemu ya. Tapi kalau orang yang sudah menunggu-nunggu, menyangka-nyangka dengan akalnya, itu akan tertipu ya. Ya, hanya satu saja. Mintalah seluruh bimbingannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan petunjuk di akhir zaman ini. Maka dikatakan dengan fitnah yang sangat besar itu adalah penuh tipu daya, bukan hanya sekedar bencana atau musibah saja. Astagfirullahaladzim. Yang lebih besar itu adalah tipu daya. Iya, merinding semua ini, Allah. Tapi karena musibah-musibah adalah sebagian kecil saja dari akhir zaman. Apalah artinya suatu musibah kalau kita tidak mendapat menemui pemimpin akhir zaman itu? Percuma kita selamat dari siksa dunia, tapi tidak siksa akhirat nanti. Sesungguhnya itulah yang dikatakan fitnah terbesar itu seperti itu. Itulah yang terbesar, fitnah terbesar. Sementara umumnya manusia hanya menyangka fitnah itu hanya kerusakan duniawi saja, bukan kerusakan iman dan takwa. ya. Saya sungguh sangat sedih sekali. Itu hampir sebagian besar. Sebagian besar manusia yang Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka semua. Amin. Dan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah di akhir zaman ini. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak merasa sedih dengan kondisi manusia saat ini? Ya, semakin hari semakin kehancuran demi kehancuran, baik secara zahir maupun batin terus bertambah. Masyaallah. Musibah menjadi-jadi,
Gimana semakin menurut segala cara dihalalkan, padahal Allah itu menurunkan musibah itu untuk peringatan kepada kita, supaya kita bersiap-siap menghadapi peradaban yang baru. Karena peradaban nanti itu hanya ada dua pilihan. Apakah kalian mau mengikuti yang baik atau yang buruk? Itu saja. Tidak ada toleransi lagi. Semua akan terlihat jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah akan terlihat perbedaan yang Allah, sudah tidak ada toleransi lagi. ya, yang baik dia akan baik, yang buruk dia akan buruk. Saatnya nanti. Allah, subhanallah. Sebenarnya sudah jelas sekali peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada manusia, ya, tunjukkan oleh bencana-bencana, ya Mbak. Tapi manusia masih belum menyangka, belum berpikir bahwasanya itu hanya kejadian alam saja. Itulah yang dikatakan fitnah terbesar itu, kerusakan terbesar itu. Iya. Itulah fitnah yang dimaksud yang terbesar. Sehingga manusia itu merasa nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, ya. Iya, Allah. Musibah itu hanya kecil. Kalau dia terkena musibah, tapi iman dan takwanya selamat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Tapi iman dan takwanya tidak selamat. Itulah yang dikatakan fitnah terbesar, akan terbelenggu selamanya dalam noda dan dosa. Iya. Berarti sebagian besar umat manusia saat ini sudah banyak sekali ininya, ya Mbak. Iya. Ya, kadang ingin mengajak kepada kebaikan, tapi kadang kebaikan ini mereka anggap malah kesalahan. Ya benar, memberikan pemahaman kepada manusia lebih sulit, lebih mudah naik ke langit. Itu beliau, tausiah beliau seperti itu. Itulah yang dikatakan fitnah terbesar. Iya. Kita mengajak kebenaran bukan diterima, malah justru sebaliknya, kitalah yang akan dikatakan tidak benar atau dikatakan sesat. Itu sesat. Makanya dikatakan fitnah terbesar. Iya. Baik bagi yang membawa ajaran maupun bagi yang mau menerima ajaran. Ya. Keduanya akan mengalami ujian yang sangat besar. Sama-sama mengalami ujian. Ya, yang membawa dan yang dibawa sama. Karena itu adalah fitnah terbesar. Kalau fitnah itu tidak jauh dari kata-kata tentang nama Dajjal itu. Allah Akbar, ya. Dajjal akan lahir, akan ada nanti. Kalau sudah jelas mana yang baik dan yang buruk. Di waktu Justru yang dikatakan fitnah besar itu ini. Kebenaran dikatakan kesalahan, kesalahan dikatakan benar, sehingga orang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Yang pada akhirnya hanya satu titik yang bisa menemukan kebenaran itu, hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu, titik itu saja. Maka dikatakanlah fitnah terbesar itu seperti itu.
Semoga Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya bergantung kepada Allah saja untuk saat ini. Iya. Karena ini adalah proses ke depan itu, menuju ke depan. Inilah bagian yang tersulit menuju ke depan ini. Saat ini Antara pembeda hak dan batin itu ditentukan dari sekarang. Siapa yang akan dapat menemui Satrio Peningit dan siapa yang tidak dapat menemui Satrio Peningit itu ditentukan saat ini. oh iya iya. Luar biasa. Terima kasih pesan-pesannya, wejangannya. Jadi kami tahu kondisi saat ini, gambaran saat ini tentang umat manusia. Semoga kami semuanya di sini mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Berarti tidak dipungkiri tentang kisah Satrio Peningit ini memang benar ada dan akan menjadi sebuah titik terang. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bah, mungkin saya takut mengganggu Anda, tugas Anda. Saya kira juga Anda punya tugas yang penting. Cuman tadi saya lewat wasilah guru kami menghadirkan Anda, dan sedangkan Anda diizinkan datang ke sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tapi tidak bisa lama-lama. Tapi kami minta wejangan ataupun nasihat untuk khususnya umat muslim terkait kondisi fitnah-fitnah yang besar di saat ini. Apa nasihat atau wejangan dari Anda untuk umat muslim tentang fitnah akhir zaman ini? Menuju proses akhir zaman ini, kita harus sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah. Dengan selalu meminta bimbingan dan petunjuknya. Iya. Karena fitnah ini sungguh sangat besar dan sulit untuk dibedakan. Sehingga yang dapat mengetahui ini adalah benar dan ini adalah salah, itu hanyalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah saja. Makanya banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk melalui jikiran-jikiran kita. Dan minta selalu untuk dibimbingnya, sehingga kita berada di dalam jalan yang benar dan langkah yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fitnah ini sungguh amatlah besar, sehingga banyak orang yang tertipu. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Mbak, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih, doanya saya ucapkan banyak terima kasih. Walaupun berbeda alam, tapi kita satu, Tuhannya satu, sama, keyakinannya sama. Semoga pembicaraan ini, dialog ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, Mbak. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya sudah, ada yang mau ditanyakan? Sudah enggak? Oh ya sudah. Mungkin itu saja Mbak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkan. Mungkin itu saja, silakan Mbak kembali ke tempatnya tadi Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ya, terima kasih.
Saya permisi dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup tidak dapat. Bukharinya langsung tertutup kembali dengan Assalamualaikum. Allahu Akbar, subhanallah.